penyakit ain ini akibat negatifnya luar biasa Ustaz ya. Ada iri, dengki, hasad yang bisa menghancur leburkan amal soleh kita, pahala kita. Itu doanya seperti apa supaya terhindar tuh Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Dan juga saya ditemani oleh sahabat saya nih, para pemirsa. Bang J, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Dun. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Para pemirsa, sahabat beriman dimanapun berada, kali ini tema kita tentang satu penyakit ain ya. Banyak sekali orang membicarakan itu, J. Penyakit ain itu kan mata. Nah, Itu penyakit fisik nih mata nih. ya. Disebabkan mata maksudnya. Makanya itu banyak sekali ada ada orang-orang yang bertanya tentang itu penyakit sebenarnya apa sih gitu lah gitu. Iya. Ya, jadi Pak Ustadz sebenarnya bagaimana penyakit ain itu, apakah termasuk dia penyakit medis atau non medis sebenarnya Pak Ustadz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi penyakit ain itu penyakit yang insya Allah penyebab awalnya itu dari mata. Dari mata melihat. Penyakit ain itu dari melihat. Oh, bukan matanya berdarah atau Belekan gitu. Itu Terlalu physically kalau itu. tapi bisa aja itu menjadi globalnya seperti itu. Akhirnya menjadi glukoma. Bisa aja. Akibatnya. Iya, sarafnya mata itu hilang atau retinanya lepas kan gitu ya. Nah, itu ya penyakit ain namanya. Tetapi penyebabnya yang melihat itu tadi. Melihat intinya itu. Nah, sebagian besar teman-teman itu melihat, makanya kalau dia tidak naruh fotonya di sosmed, tidak naruh foto anaknya di sosmed umpamanya, takut kena penyakit ain. Persoalannya itu bukan foto yang ditaruh kemudian kena penyakit ain, bukan itu. Bagaimana itu? Sebenarnya yang naruh atau yang melihat Ustaz? Sebenarnya bisa dua-duanya. Mancing, ini ada yang mancing gitu. Makanya penyakit ain itu global. Jadi kalau anunya bisa macam-macam, nanti termasuk iri, dengki, seperti itu juga muncul dari ain, dari mata. Nah, ini kalau kita melihat dari satu sisi umpamanya, bagi seseorang yang menaruh foto atau menaruh, begini aja lah, yang paling gampang itu begini. Jadi kalau seseorang itu memberikan gambaran, pelajaran kepada orang lain, umpamanya ceramah, itu insya Allah nggak ada dampak dari penyakit ain. Insya Allah. Nah, Bagi yang menyampaikan. bagi yang menyampaikan. Tapi bagi yang melihat bisa berdampak. Bagi yang mendengar, melihat. Bisa yang mendengar, bisa yang melihat, mendengar itu bisa. Bisa, tapi tidak semua. Kalau orang yang mendengarkan itu nggak suka dengan yang disampaikan. Kena dia sendiri. Karena dia benci, marah, jengkel, dendam. Seperti itu. Padahal dia sendiri nggak punya kapasitas untuk menyampaikan itu. Jadi Atau dia tersinggung dengan apa yang disampaikan gitu, bisa? Bisa tersinggung, bisa ketakutan seperti itu kan macam-macam. Jadi istilahnya penyakit ain itu global sebenarnya. Jadi nggak terus maunya nampilin foto anak disantet gitu. Yang mau nyantet itu ya siapa kan gitu ya. Jadi harus berpikiran positif lah. Nggak ada lah ya. Tapi begini,
penyakit ain dari seseorang yang menempelkan foto atau memberikan cerita di YouTube, YouTube lah yang paling gampang itu YouTube ya YouTube. Saat-saat ini, nah, ini gini nih. Nah, jadi kalau seseorang itu menceritakan tentang sesuatu di YouTube, maunya pengajian, insya Allah bagi orang yang menyampaikan pengajian, insya Allah nggak ada dampaknya, insya Allah ya, tidak kena ain lah, karena dia menyampaikan sesuatu yang positif. Persoalan baik itu kan relatif ya istilahnya, positif aja dulu gitu loh. Dia memberikan semangat, dia memberikan kajian dan sebagainya, insya Allah relatif tidak. Nah bagi orang yang tidak suka, nah itu dia yang kena. Itu kuncinya hanya itu. Tapi tidak kena dalam arti pada waktu dia tidak suka sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali dia kena, enggak. Itu nanti dampaknya. Sama seperti seseorang melakukan dosa. Kalau dia mencuri sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali bisa aja nggak ketangkep polisi. Tapi yang keberapa kali ketangkep, nah itu intinya. Tapi ada juga yang mencuri sekali ketangkep ya ada. Jadi nggak mesti penyakit ain itu langsung menjadikan penyakit pada orang yang tidak suka dengan pengajian itu. Enggak. Tapi ada tahapan. Itu satu. Yang kedua adalah penyakit ain yang itu bisa terkena pada orang yang menyampaikan di video itu sendiri, menampilkan di video itu sendiri. Nah itu yang kena bisa. Ini saya kasih contoh. Ini hanya pura-pura. Contoh ini pura-pura, tapi sudah biasa terjadi. Jadi gini, ada seorang wanita nih umpamanya, dia dulunya sering main YouTube ini itu. Di mana-mana main YouTube-nya itu, umpamanya ini ya, wanita ini berjilbab, kemudian dia main YouTube dan sebagainya. YouTube itu untuk mencari uangnya dia. Dari titik itu kan ada orang yang suka dan tidak suka. Apalagi di dalam YouTube itu kan tidak ada kajian tentang pendekatan diri kepada Allah Ta'ala, tidak ada. Semua hampir 100% rata-rata uang yang dia cari. Uang. Dari YouTube itu kemudian dia beli mobil. Dari YouTube itu kemudian dia beli rumah. Dia buka di YouTube-nya dia sendiri nih. Karena ada orang yang tidak suka, ada orang yang suka. Sama dua-duanya ini berjalan. Suatu ketika si wanita ini menikah. Menikahnya pun digembar-gemborkan di YouTube-nya. Karena ada yang tidak suka, ada yang suka juga. Betul. Kan gitu ya? Betul. Nah, di titik inilah kita belajar bahwa kalau memang di situ tidak ada pelajaran untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, hanya cuma untuk mohon maaf ya, pamer. Untuk mohon maaf nih, pamer. Untuk mohon maaf lagi nih, pamer. Jadi orang yang tidak suka dan ada juga orang yang suka. Nah, di titik inilah sebenarnya banyak dari orang-orang, sebenarnya juga intinya adalah dia bisa aja tidak suka, tapi akhirnya wah itu kan ini itu dan sebagainya. Nah, karena dalam pernikahan, ini pernikahannya ya, bukan uangnya yang dia dapat, uang mah biarin aja. Dalam pernikahannya itu sebenarnya sakral, tapi dia buat mainan di YouTube bahwa dikira dengan pernikahannya itu bisa menghasilkan uang. Padahal bisa aja memang dalam pernikahan itu masuk YouTube menghasilkan uang bisa. Tetapi kalau itu sebenarnya harus dihadapkan kepada Allah Ta'ala bahwa pernikahan itu tidak bisa untuk main-main. Nah, di titik inilah sebenarnya mulai muncul dampak penyakit ainnya. Bisa aja pernikahan itu baru anaknya bayi atau baru merangkak. Bisa namanya. Nah, ini salah satu penyakit ain itu. Salah satu istilahnya. Nggak harus dengan santet, tidak harus dengan sihir. Kalau yang itu bukan medis itu dia. Ya, berarti penyakit ain itu penyakit hati ya? Iya memang, intinya kan dari mata turun ke hati. Dari sawah turun ke kali. Kok lintah itu lintah. Kalau cinta dari mata turun ke hati. Kalau sirik dari mata juga turun ke hati juga. Kan gitu, sama cinta itu dari mata turun ke hati. Sirik juga dari mata turun ke hati. Seperti itu aja. Tidak suka itu juga dari mata, dari telinga turun ke hati, kan seperti itu. Sehingga menimbulkan penyakit. Nah, di titik itulah sebenarnya
penyakit ain itu sedang melanda istilahnya. Nah ini penyakit ain itu insya Allah seperti itu. Diobati ya nggak bisa. Tapi orang yang umpamanya pisah itu tahu nggak dia kena penyakit ain? Nggak tahu. Walaupun umpamanya dia berjilbab, nggak tahu. Walaupun dia sebenarnya tahu penyakit ain, tapi dia tidak tahu bahwa itu sebenarnya salah satu terkena penyakit. Jadi ada penyakit mata yang diobatin hati. Nah itu kan lebih penyakit mata tapi diobatinnya hati. nggak kelihatan itu kan ya. Bisa aja yang tidak suka ngirim sihir memang bisa, tetapi ya jarang lah. Ngirim sihir itu kan jarang ya. Karena orang ngirim sihir itu kan orang yang meminta dukun untuk ngirim. Seperti itu. Dan itu jarang lah kalau untuk yang permainan sosmed. Permain sosmed itu yang main-main sihir dukun itu hanya di penjualan. Oh iya. Jualan online, jualan ini. Nah, itu baru tuh dukun-dukun ikut bergerak juga tuh di situ. Ustaz, pernah saya baca juga penyakit ain itu menyebabkan kematian. Maksudnya seperti apa tuh Ustaz? Nah, ya enggak dibaca kan harus lengkap dulu. Saya nggak tahu juga. Iya, misalnya penderita penyakit ain ini melihat sesuatu yang membuat dia hatinya panas gitu kan, sehingga dia emosi, stres dan lain-lain gitu kan, karena mungkin kompetitor, saingan gitu. Oke. Saingan yang tadinya dia di atas sekarang kalah gitu loh. Jadi dia ada semacam stres sehingga dia timbul skizo. Oke, benar. Itu sudah skizo betul. akhirnya dia tabrakinlah kereta, tabraklah mobil, seperti itu. Berarti perjalanan kematiannya nggak langsung ya? Iya. Jadi itu bisa, makanya penyakit ain itu kan kategori global. Kalau kayak umpamanya cerita tentang skizo itu kan sudah sudah detailnya akibatnya. Jadi bisa aja umpamanya kayak tadi cerita tadi umpamanya ada kompetitor kemudian ada kemarahan, tapi bukan kompetitor dia marah, bukan. Ada kompetitor sejak dulu dia eksis nggak punya pikiran. Pada saat dia jatuh inilah dia mulai berpikir yang bukan kepada saingannya. Insya Allah seperti itu. Nah kalau sudah begitu dia sudah jatuh, nggak punya apa-apa, sudah nggak punya uang, ditinggal pergi istrinya, ditinggal pergi anak-anaknya, umpamanya tambah menderita. Nah akhirnya itu menjadi skizo. Tapi awalnya dari penyakit ain itu Pak Ustadz ya? Kalau ini hanya menurut, bukan langsung ya? Enggak, ini hanya menurut saya juga, karena kalau cerita seperti itu banyak kasus sebenarnya. Jadi banyak kasus di mana ya itu memang dari penyakit ain sebenarnya, dari melihat kemudian dia berpikir kemudian ada sesuatu dalam dadanya. Bisa skizo, kalau mamanya dia itu skizonya itu putus asa, udah ya sudah mamanya. Sekarang saya nggak punya apa-apa, saya sekarang kayaknya hidup saya itu nggak berguna, hidup saya nggak ada gunanya, tinggal istri, tinggal anak, nggak ada gunanya. Nah, mulailah masuk jin ke dalam pikiran orang tersebut. Jin, Ifrit, bahkan Dajjal. Nah, yang ngomong untuk menyuruh bunuh diri itu sebenarnya ya Dajjalnya. Anak buah Dajjal sih sebenarnya, tapi daripada kalimatnya panjang ya saya bilang Dajjal. Ya. Sebenarnya itu anak buah Dajjal. Cuma itulah yang mengunci sehingga tabrakan dirimu, loncat dari apartemen yang itu, kan banyak kasus-kasus seperti itu. Jadi kalau naik kendaraan sendiri, di depan ada sungai yang tinggi itu, masuk gitu. Seperti itu. Nah, itu bisa aja kasusnya seperti itu juga ain. Jadi kalau dia sampai meninggal, ya itu bukan langsung dari ain, tapi dia berproses. Oh iya. Jadi melihat sesuatu yang kemudian dia nggak kuat, kan sama aja semuanya. Jadi kalau mamanya kena penyakit ain, mamanya dia lihat yang di YouTube itu orangnya kaya-kaya, beli mobil Porsche, kan gitu ya, atau Porsche lah. Kemudian beli Lambo, kemudian beli Ferrari. Dia ingin hidupnya kayak gitu. Dia hanya berangan-angan. Dia sebenarnya orangnya malas, tapi seneng lihat itu pamer mobil, ini padahal itu hanya permainan gimmick aja sebenarnya. Ya,
hanya mobilnya sana titip sehari deh untuk saya konten kan gitu. Iya, betul. Dia udah di sini udah terprovokasi di otak. Nah, dari situlah dia mulai berangan-angan ingin jadi orang kaya. Akhirnya ya dia kena penyakit lain, tapi tipenya adalah skizofrenia. Akhirnya apa? Dia ada yang ngomong kamu itu bos sebenarnya di sini. Nah itu kalau ketemu sama kakaknya, itu direktur keuangan, kamu minta aja uang sama dia. Nah itu ya ada seperti itu. Dan saya pernah nangani kasus yang seperti itu gitu loh. Jadi ya lucu, jadi ibunya dikira pegawainya kan gitu. Di pikirannya seperti itu. Iya, ada yang ngomong di sini. Saya tanya apa dah, dia kan awalnya tidak mau cerita, tapi kan harus cerita kenapa dia ngabisin uang. Itu, tapi kata kakaknya, ya kan kakak kan bagian di keuangan gitu. Lah kan bingung kakaknya. Apalagi adiknya ini, nggak tahunya memang dia malas. Nah, itu juga awalnya dari penyakit ain. Karena dari melihat YouTube yang ditayangkan seperti itu, nggak ada pelajaran orang pamer kendaraan itu, nggak ada pelajaran. Dia beli mobil, saya beli mobil karena saya dapat bonus dari saya di TV A. Itu nggak ada Allahnya sama sekali. Mana ada pelajaran agama dari situ? Nggak ada sama sekali. Dan orang-orang itu sebenarnya nggak patut dicontoh. Mau ngomong apa? Semangatnya, semangat apa? Nggak ada di situ. Semua dia dari mulai dia biasa sampai dia punya itu Allah aja. Coba kalau dia itu memang nanti didepak dari TV, Allah mengizinkan didepak, selesai. Kenapa? Ya ada orang yang dulu terkenal punya mobil, mamanya mobil yang bagus, mamanya ada Mustang, mamanya ada Mercy, BMW, mamanya. Terus kemudian mulai dia sadar karena nggak ada uang pemasukan, dijualin. Kenapa? Lah kan memang dia saja awal untuk apa? Beli begituan untuk apa gitu loh. Apakah itu nanti bisa menjadi penyakit ain pada saat itu? Kalau itu rencananya aja yang bodoh. Normal waktu itu. Kalau itu kan bukan penyakit ainnya, yang ini tadi saya ceritakan terakhir kan bukan penyakit ainnya. Sebenarnya adalah orang yang menonton tontonan itu, yang ditonton itu kan mata yang melihat, telinga mendengar. Nah, pada waktu dia menonton kan ada keinginan, berlebihan. Yang berlebihan, yang dia menganggap dirinya kayak artis itu, kayak artis ini, kan seperti itu. Makanya di situ tidak boleh ada iri, dengki, hasad, hasud dan sebagainya, itu tidak boleh. Berarti Ustaz, penyakit ain ini boleh dikatakan diderita oleh yang lemah iman, Ustaz? Iya, lemah iman. Penyakit ain diderita oleh yang lemah iman. Sama yang sering pamer itu imannya juga lemah. Iya. Walaupun dia umroh, walaupun dia haji, itu lemah iman karena dia kan punya uang aja untuk berhaji. Tapi kalau dia masih pamer ini itu, lah kan lemah iman. Kan nggak boleh seperti itu gitu. Kalau dia memang ada pelajaran agama yang mau dia ceritain, monggo silahkan. Dengan mobilnya saya setiap hari pengajian pakai mobil ini, alhamdulillah mobil ini yang menemani saya. Kan gitu. Tapi nggak taunya bukan itu aja, ini juga mobil saya, ini juga saya yang pakai, umpamanya dua nih. Yang ketiga ini mobil saya juga yang pakai. Tapi dia ngomong pengajian, dia punya mobil 3, kan lucu jadi. Lucunya di mana? Nah ini yang nggak cocok dengan isi konten kajiannya. Menurut saya, ini menurut saya. Karena apa? Dia memang mau pamer mobil sebenarnya. Tapi kalau memang dia inilah mobil satu-satunya yang nemenin saya. Satu-satunya ya. Tapi ada nggak mobil yang lain? Ada, itu nggak, siapa punya istri saya, tapi ini mobil saya. Selesai. Nah, kemudian cerita, ini ya saya ngisi pengajian ini itu menemani saya. Itu kalau ditanyain. Kalau nggak usah cerita. Kalau nggak usah cerita sebenarnya. Itu lebih pamer lagi Nah, namanya. itu kan lebih pamer lagi kalau dia cerita. Ya sama, itu juga hatinya dia itu ingin dibanggakan. Ya ada ujub, ada ria, ada bangga, ada bangga sombong di titik itu. Dan itu banyak berseliweran di YouTube, itu sangat banyak sekali. Gak usah yang pamer mobil, pamer agama yang menurut dia itu agamanya paling benar sendiri. Ya ada di situ. Menurut dia itu dia yang paling benar sendiri. Kenapa? Nyalain saudara-saudaranya yang lain.
nyalain saudaranya muslim yang lain. Nah itu ada. Lah kenapa? Lah kalau memang dia itu merasa dirinya pandai, mbok ya diingat dalam hadis diceritakan, kalau memberikan nasihat pada saudara yang lain, jangan di depan majelis. Jangan di tempat umum. Jangan di tempat umum, itu kan jelas hadisnya. Membuka aib ya. Nah itu kan membuka aib. Kalau dia itu di YouTube disebarin kan bodoh dia berarti. Dia ngomongnya di kamar Ustaz. Tapi masuk sosmed. Iya. Dia sendiri sama kamera satu. Itu bodoh namanya. Lah itu diikutin oleh orang lain. Nah, orang yang seneng sama dia yang seperti itu, sama hati dan otaknya itu seneng sekali dia itu akan merusak saudaranya yang lain. Sebenarnya dia udah kena penyakit ain. Iya sudah, makanya dia tuh bikin video untuk menjelekkan saudaranya yang lain, itu kan dia kena penyakit ain sebenarnya. Dia lupa dia sebenarnya. Nah kalau bagi seorang yang belajar taat pada Allah Ta'ala, ya enggak lah. Bagi orang muslim yang diginiin, diajak atau enggak, dia tetap tenang aja, santai. Karena apa? Ada Allah. Dia kan hanya manusia. Seperti itu. Nah disinilah harus belajar bahwa penyakit ain itu memang adalah penyakit dari awal ujub, riya, bangga dan sombong. Bisa kita keluarkan lewat YouTube dengan kesombongan, keluarkan lewat cerita dengan kesombongan atau bangga, ada ujub, riya dan sebagainya. Nah, bagi yang melihat juga sama. Yang melihat itu juga sama. Kalau memang agamanya itu ya Kurang gitu. kurang ya, ada muncul iri, muncul dengki, muncul terkeinginan seperti ini, terprovokasi lah dengan kondisi seperti itu. Nah inilah penyakit ain itu akan muncul. Jadinya apa? Macam-macam nanti. Jadi penyakitnya bisa macam-macam, bisa liver, mamanya bisa hepatitis, mamanya seperti itu. Bisa mamanya toksoplasma, mamanya bisa glukoma, bisa retinanya lepas, mamanya macam-macam sebenarnya. Itu juga yang bisa menyebabkan kematian ya berarti. Nah itu nanti kalau itu tidak tertangani oleh dokter, kali ini kan di mana-mana kan dokter nih, tidak tertangani sama dokter ya bablas. Betul. Nah penyakit ain ini akibat negatifnya luar biasa Ustaz ya. Ada iri, dengki, hasad yang bisa menghancur leburkan amal soleh kita, pahala kita. Itu doanya seperti apa supaya terhindar tuh Ustaz? Sebenarnya kan orang mau memperlihatkan dirinya di YouTube itu kan Sombong. egonya dia. Kalau tidak ada kajian itu kan egonya dia. Pamer mobilnya, kalau tidak baru beli mobil, kalau tidak baru beli rumah, kalau tidak apa, nggak ngerti. Itu gimmick apa asli nggak ngerti kita itu. Karena dia biasa di TV ya dianggap gimmick, sama nggak gimmick itu ya gimmick. Iya. Kan gitu. Maksudnya gimmick itu gimana? Ini kan main-main sebenarnya. Gimmick itu kan permainan aja. Seperti sandiwara di TV itu gimmick sebenarnya. Main-main. Cuma di situ kalau ada nangis ya sedih. Kalau momennya kamu nonton sandiwara di TV itu, wah bodoh itu ya kamu itu kena ketipu sama gimmick-gimmick di situ. Biasanya gimmick itu suatu cara untuk mencapai tujuan dia. Nggak iya kan gimmick namanya. Makanya kalau kamu ngawur itu gini, lah kamu tuh ngapain? Terbawa jadinya. Ya, bukan terbawa ya, kamu itu sudah mulai kena penyakit ain dari sandiwara itu. Nah itu yang menjadikan ini semakin lemah, semakin ini, semakin itu. Belum lagi yang ditonton itu cantik ya, ini sudah wah cantik itu macam-macam di sini otak tuh. Sehingga nanti kalau pulang lihat istri itu udah nggak ada gairah. Karena sudah dipikirin yang dilihat di sandiwara itu cantik, di rumah udah tua. Jadi udah nggak ada gairah kamu. Makanya kamu kena gimmick atau kena penyakit ain itu ya di situ sebenarnya. Pak Ustadz, apakah itu bisa berdampak kepada anak-anak juga, anak-anaknya gitu Pak? Ya kalau anak-anaknya masih bayi ya masih bisa berdampak. Karena masih bayi. Ya, tapi kalau anaknya udah lepas akil balik ya mudah-mudahan tidak berdampak. Mudah-mudahan loh ya. Karena kalau ini orang tuanya masih senang begitu terus kan ya anak-anaknya kan nurun lama-lama. Atau kalau enggak bukan nurun, malah benci loh sama orang tuanya. Itu ya. Lah orang tua kok senengannya begitu aja sih, lah kan nggak suka kan. Itu penyakit ain juga. Malah nyata di depan mata.
Kan gitu ya. Jadi nggak harus lewat sosmed, nyata di depan mata. Makanya hati ini harus dipenuhi dengan Allah, bukan hanya cuma kerja aja, bukan hanya cuma enggak. Dengan Allah itu ya melihat sesuatu tayangan ini, oh dia mau membanggakan dirinya. Oh, orang ini hanya mau cari duit lewat YouTube-nya aja. Kan seperti itu. Makanya kalau orang yang seperti itu coba pada saat mau ada cerita, mamanya yang tadi saya cerita wanitanya pisah dengan suaminya, mana dia ada nyesel? Enggak. Oh, Kan seperti itu. Enggak, ya karena dia hidupnya dia itu kayak makan sekarang makan enak, habis itu terus lupa, paling berapa jam itu udah lupa dia makan apa. Kan gitu, makan lagi ganti kan beda. Ya itu seperti itu, hidupnya seperti itu. Tidak ada unsur Allahnya. Tidak ada sama sekali. Makanya di situ hati-hati, kita yang memang mau menampilkan sesuatu itu kalau bisa yang manfaat. Ya. Kalau di pekerjaan lain misalnya Pak Ustadz, selain di YouTube misalnya di pekerjaan lain di proyek misalnya gitu, dia bangga dengan dia berhasil misalnya nyari uang di proyek itu, banggaan itu juga bisa menjadi penyakit lain gitu Pak Ustadz. Bukan, itu sombong itu sudah. Sudah melampaui malah itu ya. Yang kena penyakit ain Yang lihat. lain lagi. Yang lihat. Yang kena penyakit ain itu gini nih, mamanya kamu kapro, kamu mamanya setor ke sesuatu, mamanya 5M, nah kamu dapatnya cuma 20 juta, nah kan kamu jengkel lama-lama, nah itu, karena bawa tas kreseknya, itu kamu kena penyakit ain yang di tas kresek itu, terus namanya di sini terngiang-ngiang itu tadi. Nah, itu dan dia diterima dengan senyuman. Aduh, iya betul. Sudah tahu dikasih, kamu kan ngasih itu ke dia Iya, tuh. betul. Besoknya marah-marah sama kamu lagi, mau kan marah kamu. Udah tak kasih, masih marah. Iya, itu teraniaya merasa gitu. Menganiayakan diri. Jadi sebenarnya penyakit ain itu global, banyak sekali. Jadi tidak hanya cuma masalah di sosmed gitu. Enggak, banyak sebenarnya. Cuma banyak yang tidak paham. Hanya cerita, hanya sekedar cerita, oh ini dari ini dulu, begini dulu. Enggak, sekarang itu sudah banyak yang perkembangannya. Penyakit ain ini seperti itu. Iya, penyakit ain itu seperti itu. Jadi diawali mamanya si anak lagi mau nikah, nggak disetujui sama orang tuanya, kan jengkel dia sama orang tuanya. Jengkel, kemudian dia itu ya dari proses itu kan jengkel dengan orang tua. Kalau ketemu sama orang tuanya nggak mau, ketemu sama orang tuanya nggak mau. Kemudian dia berjanji, saya nggak akan minta pertolongan lagi sama ayahku, sama ibuku. Ini dia ngomong begitu nih. Nah besoknya anaknya lahir cacat. Itu dampak sebenarnya. Dampak dari penyakit ainnya itu Pak Ustadz ya. Lahir nggak bisa ngomong kan gitu. Itu yang dampak sebenarnya. Tapi dia nggak tahu dia kan nggak tahu, dikiranya itu kalau anaknya belum bisa ngomong atau nggak bisa ngomong atau cacat mental, itu dikira Allah aja yang kepengen gitu. Mikirnya dia. Kalau saya ngapain Allah? Itu hanya kamu yang kamu perbuat dan masuk ke istilahnya flowchart, tahu flowchart ya? Alur, masuk alur bahwa dengan kamu seperti ini nanti hasilnya begini ya. Urutan kerja Kalau kita itu urutan kerja, makanya seperti itu. Karena Allah nggak akan berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Jelas di dalam Quran itu jelas banget. Allah tidak berbuat zalim. Kalau anakmu ada yang kurang, itu sudah sempurna yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Sempurna cacat itu sudah sempurna. Cacat itu kan mulut manusia aja. Itu tetap sempurna. Di mata saya pun itu sempurna. Nah itu sempurna. Nah tapi kenapa cacat? Nah itu sempurna dari Allah Ta'ala. Berarti Allah itu mau mengingatkan kamu. Makanya nggak boleh kita itu mengecek orang yang cacat atau disabilitas. Nggak boleh. Biasa saja. Semua ciptaan Allah Ta'ala itu sempurna, tidak ada yang tidak sempurna. Yang bilang cacat itu hanya manusia, kita hanya ngikutin para orang-orang yang pinter bilang cacat namanya. Kalau sekarang bilang disabilitas, ya nggak boleh. Nah, intinya hampir mirip-mirip. Cuma ini pengembangannya lebih besar, jadi global penyakit ain, globalnya seperti itu.
Nah, mudah-mudahan kalau memang mau berdoa ya berdoa yang baik, mohon ampun. Kalau kita itu orang yang penuh banyak tuntutan, penuh banyak keinginan duniawi, kan itu kan keinginan duniawi aja. Mau dia itu pengen atau mau dia itu marah, itu kan duniawi aja. Ayo, nggak perlu kita itu melihat sesuatu nggak manfaat, hanya cuma dilihat sebagai hiburan. Anggap aja kalau kita di pinggir jalan ada kendaraan lewat, kan nggak perlu sampai gini-gini. Kan nggak perlu sampai gini. Yang gitu ya. Kan nggak perlu sebenarnya. Apa? Anggap aja biasa lewat, oh ya motor, oh ya mobil, kan gitu. Kecuali memang tugasnya melihat kendaraan, kan harus begini. Pengawas jalan. Pengawas jalanan. Bukan mata elang. Iya. Jadi intinya adalah mohon ampunlah banyak-banyak, kemudian mohon dibimbing oleh Allah Ta'ala, dikuatkan iman kita kepada Allah Ta'ala, dikuatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, belajar terus-menerus. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Ta'ala dari keburukan dunia akhirat ya. Amin. Amin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu tentang satu penyakit ain ya, yang secara global kita harus tetap waspada untuk bagaimana menjaga hati, pikiran dan semua ini. Mudah-mudahan tayangan kami kali ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya Tum pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.